Oke, jadi sekali lagi kita perlu mempersiapkan diri supaya kita bisa menjelaskan kepada orang-orang sekitar kita, dimulai dari keluarga ataupun kalau kita gembala kepada jemaat kita, bagaimana mereka ya menyikapi ya ajaran saksi Yehova, ya saksi Yehova. Karena mereka kan punya buku, namanya judul bukunya itu Haruskah Anda Percaya Kepada Tritunggal? Haruskah Anda percaya kepada Tritunggal? Ini buku yang ditulis sebagai kesimpulan penyangkalan ataupun penolakan terhadap ketritunggalan ataupun Trinitas. Nah, ya. Nah, tidak semuanya kita bahas, tapi paling tidak ada beberapa hal yang langsung berkaitan dengan keberadaan ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi ini tanggapan kita. Jadi kita harus perhatikan, apakah ayat-ayat ini menyatakan bahwa Allah, Kristus, dan Roh Kudus membentuk satu keilahian Tritunggal? Bahwa ketiganya satu bentuk kekuasaan dan kekekalan? Nah, ini kita perhatikan. Dikatakan tidak demikian. Sama halnya menyebutkan tiga orang seperti ya, yang seperti tadi kan sudah disebut tadi ayat-ayat Alkitab yang tadi ya, yang sudah disebutkan tadi, membuktikan tentang ketrinitasan, keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, pribadi yang berbeda, ya, pribadi yang berbeda, ya. Nah, dibuat seperti contoh, misalnya Amir, Budi, dan Bambang. Tidak berarti bahwa mereka tiga dalam satu. Ini di halaman 23 buku yang ditulis, ya, yang ditulis. Nah, kita perhatikan lagi. Ya, kalau Amir, Budi, dan Bambang ini bukan berarti tiga pribadi yang dikatakan ini sama. Ini tiga pribadi berbeda. Si Amir dengan si Budi beda, si Bambang dengan si Budi berbeda. Kan ini nggak bisa diilustrasikan begini, ya. Ya, Pak Daniel, Hermanus dengan Bung Arthur, nah, kan gitu ya. Itu tiga pribadi yang berbeda, tapi sehakikat. Hakikatnya Pak sama-sama manusia, gitu. Ya kan gitu ya. Nah itu. Tapi tidak satu di dalam hal nama sebutan tadi itu berbeda itu, ya. Nah, ini perhatikan. Nah, jadi pemandangan lagi ketika Yesus dibaptis, Allah, Yesus, dan Roh Kudus juga disebut dalam konteks yang sama. Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, tetapi ini tidak berarti bahwa ketiganya adalah satu, yaitu satu pribadi seperti pemahaman mereka. Contoh misalnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, nah ini banyak sekali disebut bersama-sama di dalam Alkitab. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Itu tiga pribadi sering disebut sama-sama. Nah, bukan berarti ya hal ini membuat mereka menjadi satu, tidak. Ya, tidak. Abraham pribadi tersendiri, Ishak pribadi sendiri, Yakub pribadi sendiri. Kemudian ada lagi misalnya Petrus, Yakobus, Yohanes, sering disebut bersama-sama dalam pelayanan. Tapi ini juga tidak membuat mereka menjadi satu juga. Ya, di buku halaman 23. Nah, kita perhatikan ini. Nah, jadi dalam buku yang ditulis oleh Saksi Yehova ini mengatakan bandingkanlah 1 Timotius 5 ayat 21 yang menyebutkan Allah, Kristus, dan malaikat-malaikatnya bersama-sama. Nah itu. Nah, sehingga pemahaman dari sini di 1 Timotius 5:21 dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan tindakan dalam bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Perhatikan di sini. Menurut pemahaman mereka di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikatnya, ini menunjukkan ya menunjukkan kepada bahwa Yesus itu nanti arahannya adalah ciptaan dan diciptakan, ya diciptakan. Ya sama seperti malaikat-malaikat diciptakan. Hanya bedanya ya Yesus lebih dahulu diciptakan. Ya, diciptakan. Nah, karena itu tidak mungkin Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Nah, ini pemahaman. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, ya, bagaimana kita bisa menjawab serangan ini kalau menggunakan 1 Timotius 5:21 tadi. Kita perhatikan di sini. Jelas
bahwa doktrin Tritunggal tidak bisa didapatkan melalui ayat yang tadi. Jangan pernah kita, kalau mereka berargumentasi dengan menggunakan ayat ini, jangan kita mau menggunakan ayat ini untuk menyaksikan, menjelaskan tentang Tritunggal. Ini senjata pamungkas mereka untuk menyerang, merendahkan ataupun menyangkal ketritunggalan. Ya, jangan gunakan ayat ini. Ya, jangan. Ada lagi nanti ayat yang lain. Mengapa? Ayat ini hanya salah satu dasar doktrin Allah Tritunggal. Ini salah satu. Sehingga kalau kita hanya menyoroti ayat itu saja, maka mungkin sekali tidak bisa dihasilkan doktrin Allah Tritunggal itu secara utuh. Ya. Nah, ada lagi nanti ayat yang lain di 1 Yohanes 5, ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Jadi jangan kita gunakan itu. Jadi kita perhatikan juga memang adanya tiga nama yang disebut ya bersama-sama dengan ya dikatakan memang ada tiga nama yang disebut bersama-sama. Ini bukan membuktikan bahwa mereka itu satu. Ya, satu dalam hal pribadi ya. Nah, bahkan tidak selalu membuktikan menunjukkan bahwa mereka setingkat. Nih. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu tiga nama yang diletakkan berjajar atau bersamaan bisa menunjukkan bahwa mereka adalah setingkat. Ya, misalnya kalau dikatakan misalnya gini, contoh ini ada dalam konferensi tingkat tinggi. Ya tingkat tinggi 3 negara. Maka ketika mengutus dari negara mereka masing-masing, satu mengirimkan kepala negara, maka pasti keduanya negara yang lain juga mengutusnya dengan yang sama. Ya, orang yang setingkat gitu ya, setingkat. Ya, setingkat. Nah, kita perhatikan, kalau negara yang satu mengirimkan menteri luar negeri, pasti ya keduanya juga negara yang lain juga mengirim orang yang sama, ya orang yang sama, setingkat, ya setingkat. Nah, jadi kadang-kadang penyejajaran tiga nama memang bisa menunjukkan bahwa tiga orang itu adalah setingkat. Bisa, ya bisa. Nah, sekarang kita lihat dalam konteksnya. Konteks apa? Gitu ya. Nah, jadi tergantung kepada konteksnya. Nah, karena itu harus dipertanyakan atau diperhatikan situasinya atau keadaan. Apa ketika pribadi itu disebut bersama-sama? Gitu ya. Misalnya tadi sudah dikatakan Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam hal mengutus menteri dalam konteks apa? Nah, demikian halnya ketika perhatikan ya, dalam ayat yang sudah dijelaskan Bapa, Anak dan Roh Kudus disebutkan dalam konteks yang sakral. Ya, seperti formula baptisan tadi yang sudah kita baca ya dalam Matius 28:19 ya, dan juga berbicara tentang berkat. Ya, berarti konteksnya berbicara tentang berkat. Ya, berkat. Berbicara tentang baptisan di Matius 8:19. Berbicara tentang berkat. Konteksnya dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Ya, demikian juga baptisan Yesus dalam konteks dalam Matius 3:16-17 dan sebagainya. Nah, karena itu bisa dipakai sebagai dasar untuk apa? Menunjukkan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah setingkat. Ya, setingkat. Nah, ini pemahaman yang jelas, yang benar, supaya kita bisa menanggapi dan membantah ajaran dari saksi Yehova tadi. Ya, oke. Ya, adalah bahwa Tuhan itu hanya satu pribadi saja, tunggal, tidak ada yang lain. Nah, di dalam Matius 28:19 kembali kita perhatikan, dikatakan apa? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita perhatikan ada kata nama, ya, nama. Ya, sesuatu yang menarik kita perhatikan di sini, sekalipun di sini disebut tiga nama bukan berarti ini menunjukkan kepada kejamakan, tapi nama itu adalah tunggal, dalam bentuk tunggal. Jadi bukan bentuk jamak, ya. Tadi kalau dalam bahasa Inggris itu name, yang bentuk tunggal, bukan names. Ya, seperti ada S ya, atau sebut dengan ya ditambahkan biasanya kalau kita menuju kepada teacher, satu guru, teachers, guru-guru, atau berarti guru lebih dari satu. Tidak demikian. Yang kita perhatikan di sini, tidak itu yang digunakan ikatan nama dalam Matius 8:19. Nah, karena itu bukan hanya menunjukkan bahwa ketiga pribadi itu, ini nih, ketiga pribadi itu setingkat. Ya, jadi
bukan hanya menunjukkan, membuktikan bahwa tiga pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu setingkat, tapi juga menunjukkan ketiga pribadi itu adalah satu, ya, dalam keilahian, ya, di dalam tiga pribadi yang berbeda, ya. Nah, ini sangat jelas sekali, ya. Oke. Nah, kita perhatikan ada satu ayat kitab suci atau perjanjian baru yang berbicara tentang kesatuan dari tiga pribadi Allah, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ini kita perhatikan di sini ada kontroversi tentang ayat ini tadi yang sebut, ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, ya, jangan sampai kita menggunakan ayat ini untuk membuktikan, ya, ketrinitasan, ya. Ya, saya udah pernah sempat singgung ayat ini, ya. Coba baca dulu, bantu. Silakan, ada yang bisa bantu saya baca? 1 Yohanes 5:7-8. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, ada kesaksian di sorga dikatakan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ya. Kemudian ada kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, mari kita perhatikan. Nah, kita perlu perhatikan di sini. Ya, perlu diketahui bahwa ayat yang kita baca tadi 1 Yohanes 5 ayat 7-8 itu pada bagian, ya, ada tanda kurung tadi, ya. Nah, ini ada tanda kurung, ya, disebut-sebutkan tanda kurung ini nih. Ini tanda kurung, tutup kurung, ya. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya kita perhatikan di sini, ya, tanda kurung tegak itu diragukan keasliannya yang ditulis oleh, diterjemahkan, ditambahkan atau ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, ya. Ini dianggap sebagai apa? Suatu penambahan teks asli. Karena di teks asli tidak ada itu. Ya, tidak ada, bahkan di bahasa Inggrisnya pun itu tidak ada, ya. Nanti diperhatikan, ya. Nah, persoalannya ada banyak manuskrip yang tidak mempunyai bagian itu. Banyak, kita perhatikan di bahasa aslinya tidak ada itu. Ayat yang terutama ayat yang ke-7 itu. Ya, tidak ada. Jadi karena itu dalam beberapa kitab suci bahasa Inggris seperti NIV dan juga NASB bagian ini bahkan dihapuskan. Teks itu tidak ada. Ya, tidak ada. Hanya diletakkan sebagai catatan kaki ataupun footnote. Nah, tidak ada. Nah, tahu juga apa pertimbangan dari Lembaga Alkitab Indonesia menambahkan itu, ya, menambahkan itu. Jadi ini sering menjadi perdebatan, ya, didiskusikan. Ya, ini menjadi juga salah satu ayat yang digunakan oleh saksi Yehova, ya, tentang Allah Tritunggal, ya, menolak Allah Tritunggal. Bukan saja saksi Yehova yang sudah kita tolak kemarin, gereja Yesus Tuhan yang Esa, ya, itu siapa? Nathan Jurnawan itu, ya, Jurnawan itu juga mengatakan keunikan gereja mereka adalah, yaitu adalah mengatakan Allah yang Esa, ya, tidak ada Allah Tritunggal, ya, Tritunggal. Maka gereja mereka dikatakan itu unik dan itu adalah kebenaran yang alkitabiah, ya. Ini berarti tidak ada bedanya dengan saksi Yehova, sekalipun mereka menolak bahwa mereka bukan saksi Yehova, itu sama. Tidak ada perbedaannya, ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, maka dianjurkan, disarankan jangan menggunakan ayat ini untuk menjelaskan tentang, ya, bukti keberadaan Tritunggal. Jangan. Apalagi kalau dikatakan satu, ya kan? Ya, tadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus satu. Kemudian roh, air, dan darah satu. Pengertian satu yaitu satu pribadi. Sangat keliru sekali. Kalau dipahami dalam konteks itu bukan menuju kepada satu pribadi, tapi menuju kepada satu kesaksian. Ya, satu kesaksian. Konteksnya di ayat itu dibahas secara keseluruhan, pasal itu satu kesatuan tentang kesaksian anak Allah. Siapa itu anak Allah? Yesus, ya. Bapa bersaksi tentang Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Jadi tiga pribadi itu bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Kesaksiannya satu, ya.
satu tujuan, yaitu tujuannya mau menyaksikan tentang Yesus Kristus. Maka dikatakan satu. Jadi tidak ada hubungannya, kaitannya dengan satu pribadi. Sangat keliru sekali. Ya, oke. Nah ini kita bisa perhatikan. Jadi sekali lagi kalau mau menggunakan ayat itu jangan Tritunggal menjelaskan Tritunggal, kita menggunakan itu tuh bisa menjadi bumerang, justru menjadi menyerang kita balik, ya kan? Jangan gunakan. Gunakanlah ayat-ayat yang lain yang sudah dijelaskan tadi ya di Perjanjian Baru. Oke. Oke. Nah, ini memang ya kalau sekarang ini dalam perang melawan setan, ya firman Tuhan adalah senjata yang paling ampuh ya, yaitu firman Tuhan. Efesus 6:17. Jadi kita gunakan firman yang memang mudah kita jelaskan. Tapi kalaupun tidak mengerti, memahami, akhirnya ditolak, ya itu berarti belum dikaruniakan kepada pengertian dan tidak akan pernah dia menerima. Ya, kalau Roh Kudus tidak mengaruniakan kepada pengertian, pemahaman, dia akan tetap tolak kapanpun itu. Mau jelaskan seperti apapun kita, dia akan tetap menolaknya. Ya, oke. Jadi sekali lagi bahwa ada cukup banyak dasar kitab suci yang lain mendukung doktrin Tritunggal atau Allah Tritunggal yang bisa kita gunakan menegaskan dan juga membela doktrin Tritunggal itu memang ajaran Alkitab. Sekalipun istilah Tritunggal tidak dalam Alkitab, tapi esensinya sangat jelas. Oke, sekarang kita masuk dalam satu kesimpulan. Ya, kesimpulan dari mata kuliah ya Tritunggal ya. Saya beberapa kesimpulan yang perlu kita perhatikan, tapi saya menjelaskan dulu ini yang sudah sering kita lihat ya. Kali ini pertama dalam hal pribadi. Dalam pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi. Nah, lalu kita perhatikan lagi, Bapa ya pribadi yang berbeda dengan Anak. Jadi sekali lagi Bapa dengan Anak adalah pribadi yang berbeda. Jadi Bapa bukanlah Anak dalam hal pribadi. Ya. Sekali lagi ini penting. Kemudian Bapa dalam hal pribadi bukanlah Roh Kudus. Ya, sebaliknya juga Roh Kudus bukanlah dikatakan di sini adalah dikatakan pribadi yang sama tapi pribadi yang berbeda dalam hal pribadi. Jadi Roh Kudus bukanlah Bapa dalam hal pribadi. Demikian juga Roh Kudus, ya Roh Kudus dalam hal pribadi bukanlah pribadi yang sama dengan Yesus atau pribadi yang kedua dari Anak. Sebaliknya Anak pribadi yang kedua ya bukanlah berarti Roh Kudus dalam hal pribadi. Ya, inilah keunikan yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia yang tidak terbatas itu. Ya. Nah, itu yang harus kita terima. Di awal pembelajaran saya katakan kita harus menerima keunikan dari Tuhan kita Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Nah, tapi dalam hal keilahian atau Tuhan, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, kalaupun Tuhan itu adalah disebut sebagai anak Allah, anak Bapa atau Allah Ab, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada mengatakan, mengapa kita menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Tidak ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, dalam Alkitab memang sebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak ada dalam Alkitab. Betul, tidak ada. Cari aja kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bukan berarti kalau tidak ada, ini menekankan apa? Allah di depan menunjukkan bahwa Bapa itu adalah Allah. Ya kan? Kalau Allah Anak, ya, bukan berarti Allah beranak. Itu menunjukkan bahwa anak atau Yesus itu adalah Allah. Dikatakan Allah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Maka disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di kalangan orang Kristen sendiri, ya, banyak juga yang menolak penyebutan itu. Ya, di gereja juga ya ada menolak karena tidak ada istilah itu. Selalu kepada istilah lagi, ya kan? Ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada di dosen estetika taruh juga menolak sebutan itu, ya. Oke, sekarang kita masuk dalam satu kesimpulan. Ya, satu kesimpulan ini ya. Jadi dalam kitab suci, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bukti ketritunggalan Allah
ada juga ayat-ayat yang menunjukkan kepada kejamakan, ya, kejamakan. Ada dua sikap ekstrim yang salah dalam persoalan ini. Perhatikan yang pertama, terlalu menekankan kejamakan dalam diri Allah dan mengabaikan kesatuannya. Ini yang terjadi. Ada menekankan kejamakan, tapi mengabaikan kesatuannya. Maka yang terjadi, ini menjadi triteisme. Percaya kepada tiga Allah. Ya, seperti tuduhan dari saudara kita yang lain. Ya, tentu ini salah. Karena mengabaikan ketunggalan Allah, berarti mengabaikan sebagian kebenaran dari kitab suci. Itu, menolak sebagian dari kebenaran kitab suci. Lalu yang kedua, menekankan kesatuan Allah. Esa, Allah itu Esa. Tapi mengabaikan, bahkan membuang tentang kejamakan dalam diri Allah. Ini juga bahaya. Ya, ini bahaya, sama bahayanya dengan yang pertama tadi. Jadi kita tidak bisa hanya menyoroti ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah, dan lu mengatakan bahwa Allah itu tunggal secara mutlak. Ada ajaran itu viral tuh, wah hebat. Dia menguasai Ibrani dan Yunani, ya. Oh, pakai bahasa Ibrani Yunani. Bukan maksud saya Harita Wahyu ya. Kalau Harita Wahyu mengajarkan tentang Tritunggal. Hanya perbedaannya hanya kata kita saja, tapi dia sangat mengakui dan mengajarkan doktrin itu, ya. Ya. Nah, karena kalau kita melakukan hal itu, lalu apa yang akan kita lakukan dengan ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah? Nggak bisa membuangnya, tidak bisa membuangnya, mengabaikannya. Ya, tentu tidak mungkin dilakukan ini oleh karena apa? Ini berarti kita hanya mempercayai sebagian ayat Alkitab, sebagian kita tolak sebagai firman Tuhan. Begitu, ya. Nah itu. Jadi dua-duanya harus dipahami seimbang, ketunggalan dan kejamakan. Ya, kejamakan. Jadi ini, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kitab suci, yaitu Alkitab, harus memperhatikan kedua kelompok ayat yang saya katakan tentang Allah Tritunggal, yang merupakan satu-satunya jalan untuk apa? Mengharmoniskan kedua tadi itu, ya, ketunggalan dan kejamakan. Ya, itu bisa dibuat menjadi suatu hal yang harmonis kalau dua-duanya ditekankan, diperhatikan. Ya, jadi jangan berat sebelah. Ya, jangan hanya memahami satu saja, ketunggalannya saja, kejamakannya enggak, atau kejamakannya saja, ketunggalannya enggak. Ya, jadi kalau kita mau menerima doktrin Allah Tritunggal, ya, doktrin Allah Tritunggal, maka kita bisa mengharmoniskan kedua, yaitu ketunggalan dan keesaan itu. Kalau dua-duanya dapat diterima. Kecenderungan orang udah disimpan di otaknya, di pikirannya, bahkan dari turun-temurun. Inilah yang baik, ini yang benar, sehingga tidak membuka pikirannya lagi, memorinya lagi untuk yang lain. Dan sudah mendoktrin itu kepada pikirannya, kepada hidupannya. Tidak ada yang lain, sehingga tidak belajar kejamakan. Ya, hanya ketunggalan. Nah itu. Itu yang lebih banyak sebenarnya ketunggalan, mengabaikan kejamakan. Ya, mengabaikan kejamakan. Oke. Jadi, nah kalau kita menolak doktrin Allah Tritunggal, ini berarti kita harus menghadapi kontradiksi yang tidak mungkin bisa diharmoniskan dalam kitab suci, yang mana menjadi pilihan saudara. Tidak bisa. Ya? Jadi harus dua-duanya, bicara, pahami tentang ketunggalan, demikian juga dan juga kejamakan, ya, dari Allah yang unik, yang luar biasa itu. Jadi ada 7 kesimpulan menjadi penutup, ya. Ya, kesimpulan yang pertama dari semua pembelajaran kita, ya, kesimpulan pertama yaitu hanya ada satu Allah atau Esa. Sudah jelas, ya, dijelaskan di Ulangan 6 ayat 4, yaitu satu esensi atau keberadaan Allah. Ya, tadi Trinitarisme, ya, Trinitarianisme atau Trinitarisme ini adalah satu pengajaran bahwa Allah adalah Tritunggal, bahwa Dia menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang setara dan sama kekalnya. Adalah monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang unik dan kebenaran yang mendasari monoteisme itu berakar dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Itu luar biasa. Jadi ini yang harus kita yakini, kita proklamasikan, kita beritakan, kita percaya kepada satu Allah. Ya, Allah itu Esa. Jadi tidak bertentangan dengan Pancasila.
Seperti yang dikatakan oleh seorang lawyer atau pengacara, ya. Nah itu, ya. Siapa itu namanya itu? Lupa itu. Siapa namanya mengatakan, nah, tadi harus hanya satu saja yang sesuai dengan Pancasila, ya, agama di Indonesia ini. Yang lainnya itu Buddha, Kristen, wah itu pengakuan kepada Allah yang lebih dari satu kan gitu ya. Oke. Itu lalu yang kedua itu adalah kesimpulan yang kedua, ketiga pribadi Allah masing-masing ilahi itu adalah utuh. Utuh. Ya. Semuanya memiliki satu esensi ilahi yang sama, utuh, sederajat, setara, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi keilahian ketiga pribadi itu juga didasarkan juga pada kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ya. Jadi utuh. Ya. Jadi seperti tadi, kualitasnya sama, jenisnya sama. Ya. Oke, kesimpulan ketiga, ketiga pribadi Trinitas tidak boleh dipahami sebagai tiga bagian dari Allah. Ya, jadi setiap pribadi sepenuhnya adalah ilahi dan sama-sama memiliki seluruh keberadaan Allah. Seperti katakan oleh saksi Yehova, suatu Allah menunjuk kepada Yesus, suatu Allah dengan huruf kecil Allahnya menunjuk kepada Yesus, ia adalah ciptaan bukan Allah. Itu kita tolak ajaran itu. Ya, oke. Kemudian istilah yang sering dipermasalahkan menjadi problem ya, baik di kalangan ya orang Kristen sendiri ya, orang-orang hamba Tuhan seperti JT ya kan gitu ya, dan ada yang lain ya. Tidak ada istilah Tritunggal Trinitas dalam Alkitab, buang itu jauh-jauh, itu tidak alkitabiah. Jangan selalu pertahankan yang tidak alkitabiah. Dengan lantang beliau mengatakan demikian gitu kan. Tapi ketika dibenturkan dengan apakah ada ya dalam Alkitab tentang istilah gereja, tentang istilah rapture, ya, ataupun apa itu sekali lagi rapture, gereja, dan juga perjamuan. Reinkarnasi. Hah? Apa? Reinkarnasi. Ya, Reinkarnasi. Reinkarnasi ataupun inkarnasi ada nggak? Tidak ada. Tapi esensinya ada, isinya ada. Jadi jangan terjebak dengan istilahnya ataupun judulnya ataupun sebutannya. Jadi istilah ini tidak boleh dipahami sebagai entitas, ya, entitas atau keberadaan yang terpisah atau otonom, karena hal itu akan memisahkan esensi ilahi. Ya, jangan. Itu hanya untuk memudahkan orang mengerti. Maka ditulis oleh siapa? Tertullianus, ya, yang memunculkan istilah Trinity, Tritunggal atau Trinitas, ya. Nah, kemudian kesimpulan yang kelima adalah tidak seperti semua ciptaan Allah yang terbatas. Semua ciptaan Allah yang tidak terbatas, Allah memiliki pluralitas kepribadian di dalam satu keberadaannya yang tidak terbatas. Nah, di awal saya sudah jelaskan hal itu. Kita sedang belajar Tuhan yang tidak terbatas, bahwa kita manusia yang terbatas. Tidak mungkin kita bisa memahami, mengerti ketritunggalan itu dengan sempurna, tidak bisa. Ya, kalau kita bisa memahami Allah itu dengan sempurna, maka dia bukanlah Allah, maka dia bukanlah Tuhan. Ya, itu. Tapi kita bersyukur ketika dikaruniakan Roh Kudus kepada kita, ya, dikaruniakan pemahaman karena kita sudah beriman lebih dahulu. Maka iman itu menuntut kita kepada pengertian dan akhirnya semakin beriman setiap percaya kepadanya. Jadi Trinitas adalah salah satu contoh prinsip teologis yang dikenal sebagai perbedaan pencipta dengan makhluk ciptaan. Nah, itu sangat berbeda ya antara doktrin Tritunggal itu tentang keberadaan Allah dengan makhluk ciptaan ya yang diciptakan. Oke. Nah, kesimpulan yang keenam, jadi para anggota Trinitas atau tiga pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adanya abadi, kekal, dan sekaligus berbeda sebagai tiga pribadi. Dengan kata lain, keilahiannya selamanya telah ada, kini ada, esok akan ada selama-lamanya, hidup sebagai tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada satu saat salah satu pribadi ini hilang. Kalaupun kita nanti berjumpa dengan Yesus di sorga, lalu kita lihat mana Bapa, mana Anak. Oh, Bapa sudah hilang, berarti hanya Yesus. Gitu. Jadi
dua atau tiga, maksudnya bukan dua, tiga sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada di dalam kekekalan. Ya, ada dalam kekekalan. Kalau ada yang menghilangkan di bumi ini, itu ajarannya sendiri. Ya, bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Tuhan. Jadi tidak satu pun dari pribadi itu suatu saat akan hilang. Ataupun dalam satu pribadi-pribadi itu ini nanti yang muncul atau menjadi Allah pada suatu waktu tertentu. Ya gitu. Jadi salah satu pribadi itu nanti ada muncul di saat-saat tertentu menjadi Allah. Di saat-saat tertentu tidak muncul lagi sebagai Allah. Tidak akan pernah terjadi demikian. Ya, karena itu Trinitarianisme Ortodoks menolak segala bentuk ajaran dari Arianisme. Ya, sebuah ajaran yang membuat sang anak sebagai ciptaan Allah dan menyangkal kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Seperti yang sudah dijelaskan di makalahnya, kalau tidak salah Pak Yusuf, ya kan? Ya. Nah itu. Jadi itu kesimpulan terakhir 7. Jadi angka 7 jadi sempurna ya. Ya, sempurna. Kalau dalam bahasa Ibrani Yunani itu angka 7 itu angka sempurna Bapak Ibu, ya. Nah, ketiga anggota dalam keilahian yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda. Ya, kita proklamasikan pribadi yang berbeda. Bahkan dapat dibedakan, sudah sangat jelas. Dapat dibedakan satu sama lain. Sekali lagi, ini proklamasinya ini, ya. Ketiga pribadi Bapa dan Anak Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dan satu sama lain dapat dibedakan, yaitu Sang Bapa bukan Sang Anak, Sang Bapa bukan Roh Kudus, dan Sang Anak bukan Roh Kudus. Dalam hal pribadi, ini pribadi yang berbeda Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi dapat dibedakan. Ya, itu kesimpulan akhirnya. Lalu kita sekarang masih aplikasi. Untuk apa kita mengikuti, memahami, mempelajari doktrin Allah Tritunggal? Bukan semata-mata hanya untuk mengikuti salah satu kurikulum dari program Pascasarjana dan mendapatkan nilai akhir. Bukan. Tentu itu penting dalam dunia pendidikan. Tapi aplikasinya yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Allah, pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan, pemberita ya Injil. Pertama adalah mengenal Allah Tritunggal. Berarti kita adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya, sehingga kita memperoleh hidup kekal menjadi milik kita. Tidak seorang pun yang bisa mengerti, memahami, dan menerima hidup kekal kecuali melalui Yesus Kristus yang menyatakan diri. Ya, menyatakan diri kepada kita. Sehingga Yesus juga menyatakan Bapa. Ya, kemudian yang kedua, aplikasinya. Ya, mengenal Allah Tritunggal membuat kita semakin bergaul karib, semakin takut dengannya, semakin mengasihinya. Ya, dengan Yesus yang luar biasa yang telah ya menyaksikan, menyatakan Bapa dan Roh Kudus dan menyatakan dirinya sendiri. Bahkan sekaligus juga memberikan ya janji-janjinya pada orang percaya, menyatakan kehendaknya kepada setiap kita orang-orang percaya kepadanya. Ya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Aplikasi yang ketiga, mengenal Allah Tritunggal membuat kita menjadi sempurna. Dalam arti sempurna di sini nanti akan suatu saat kita, oh ternyata tiga pribadi itu ada di dalam kekekalan. Disitulah kesempurnaan. Nanti, bukan sekarang ini. Ya, yang menanti perintahnya bukan lagi suatu beban yang berat, melainkan merupakan suatu pernyataan kasih kita kepadanya. Semakin kita mengasihi, ketika kita mengikut Tuhan, bukan lagi menjadi suatu beban, tetapi kesukaan, kesenangan untuk kita terus bukan saja percaya beriman kepadanya, tetapi kita menjadi saksinya. Ya, nah sedikit saya sampaikan, almarhumah Bu Adel yang meninggalkan kami itu 42 tahun menjadi pemberita Injil, 42 tahun melalui lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia. Menginjil, memuridkan, menginjil, memuridkan, menghasilkan murid-murid yang bisa menginjil, bahkan juga memuridkan. Itu luar biasa. Mereka ya proses penghiburan, ibadah penghiburan, apalagi pemakaman hari ini,
saya sangat terharu dan sekaligus bersukacita. Mengapa? Karena begitu banyaknya orang yang hadir, ya, yang hadir di dalam pemakaman itu, sekalipun dalam masa COVID ini. Mungkin orang akan mengira, siapa yang meninggal? Barangkali dia pejabat. Kok ramai sekali? Bahkan di tempat duka, rumah duka itu, yang lain hanya memakai satu ruangan saja, satu blok masing-masing. Entah itu orang Cina, pengusaha, dan yang lain sebagainya. Tapi ini menggunakan 2 blok lebih besar. Banyak orang yang hadir mengunjunginya. Bahkan pemakaman iring-iringannya itu luar biasa. Pasti orang lain mengatakan, oh barangkali pejabat yang meninggal. Saya terharu melihatnya. Mengapa? Karena orang yang sudah mengabdikan dirinya menginjil melayani Tuhan. Dan banyak orang merasa diberkati dengan kehadirannya. Itu akan dikenan oleh banyak orang. Bahkan mereka yang tidak hadir, mereka hadir secara jumlah yang cukup banyak, yang luar biasa. Artinya ini juga menjadi suatu hal mengingatkan saya supaya saya juga selama hidup ini supaya beritakan Injil, jangan pernah berhenti. Sampaikan Injil. Lalu saya bandingkan dengan pernah saya memakamkan satu jemaat yang meninggal. Sedikit orang, bahkan hanya beberapa jemaat dari kami yang hadir pada saat itu karena kita memang kita suruh. Tapi keluarga dan yang lain tetangga tidak ada yang hadir. Mengapa? Karena selama hidupnya tidak menunjukkan kesaksian bagi sesamanya. Itu luar biasa. Sehingga di kematiannya pun sepi. Bukan karena COVID. Gitu. Karena pada saat itu belum COVID. Dan ini menjadi suatu pembelajaran. Kalau kita mengenal Allah, itu membuat kita semakin kagum, mencintainya, mengasihinya, mengobarkannya, memberitakannya. Ya, mengenal Allah Tritunggal mendatangkan pasti damai sejahtera yang tidak dapat dibeli dengan apapun, dengan harta, dengan uang, tidak dapat. Ya, bahkan seluruh dunia yang ada di dunia ini tidak dapat menggantikan sukacita damai ketika kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Di akhir pertemuan ini, maka bersama-sama kita mengatakan segala kehormatan, pujian, pengagungan, kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian, mata kuliah kita materinya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.